Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Keluaran 33 ayat 14-15, firman Tuhan berkata, "Firman-Nya, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Saudaraku, ada satu titik dalam perjalanan rohani di mana seseorang tidak lagi menjadikan berkat itu sebagai ukuran kasih Allah. Dia mulai mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada semua pemberian Tuhan. Musa pernah berada pada titik itu, saudaraku. Bangsa Israel dijanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka dijanjikan kemenangan, keamanan, bahkan mereka dijanjikan masa depan yang indah. Tapi bagi Musa, semua janji itu kehilangan nilainya jika Tuhan sendiri tidak hadir di tengah-tengah bangsa itu. Musa seolah berkata begini, "Apa artinya tanah perjanjian tanpa pribadimu, Allahku? Lebih baik tinggal di padang gurun bersamamu daripada menikmati kelimpahan tanpa hadiratmu." Amin ya saudaraku ya. Itu yang boleh saya utarakan, seolah-olah Musa mau berkata begitu kepada Tuhan. Ini yang saya sebut dengan tingkat kematangan rohani yang Tuhan rindukan ada di setiap anak-anaknya, termasuk kau dan saya, saudaraku. Kita mungkin bisa berkata, apa artinya semua berkat jasmani yang Tuhan berikan kepadaku, Allahku, tanpa pribadimu dalam hidupku? Gitu loh. Itu intinya, saudaraku. Ini kematangan bahwa aku butuh Tuhan saja sebetulnya. Yang lainnya itu bonus. Tapi sayangnya banyak orang lebih bersuka cita ketika setiap doa mereka dikabulkan daripada ketika mereka dapat menikmati hadirat Tuhan, menikmati pribadi Tuhan itu sendiri. Mereka lebih mengejar mujizat lahiriah daripada mengenal pribadi yang mengadakan mujizat lahiriah itu. Mereka seringkali mencari tangan Tuhan, tapi jarang mencari wajah Tuhan, jarang mengenali kehendak Tuhan. Itu yang saya tangkap, saudaraku. Coba Anda renungkan kalimat saya ini. Pasti Anda akan memahami apa yang saya maksud ini. Maka dari itu, Tuhan terkadang mengizinkan kita memasuki musim-musim yang sunyi, seolah-olah langit tertutup, doa-doa kita seakan-akan berhenti di tingkap-tingkap langit rumah kita. Tidak ada jawaban. Jalan kita gelap sekali. Seakan-akan buntu, buram, dan kita tidak bisa melihat ke depan. Sejengkal pun kita tidak bisa melihat hidup kita ke depan. Karena begitu gelapnya hidup kita. Dan pada saat itulah Tuhan sedang mengajar kita sebuah perjalanan yang sangat mahal. Apa itu? Yaitu apakah kita tetap mencari pribadinya ketika semua kenyamanan rohani seakan-akan hilang, saudaraku. Kasih yang sejati kepada Tuhan tidak tergantung pada perasaan, saudaraku. Kasih yang dewasa tetap bertahan sekalipun tidak melihat tanda-tanda yang spektakuler. Dia tetap berlutut di dalam doa. Dia tetap menyembah Allah. Dia tetap setia kepada Allah. Sebab dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepada pribadinya. Itu kasih yang dewasa. Kasih yang sejati. Kasih yang luar biasa, dia tetap setia ada di dekat Tuhan. Apapun jawaban Tuhan, apapun kondisi yang dia hadapi. Sesungguhnya saudaraku, penyertaan Tuhan bukan berarti kita tidak akan melewati lembah.
Penyertaan Tuhan berarti kita tidak pernah berjalan sendirian di dalam lembah itu. Katakan amin, saudaraku. Tuhan tidak selalu mengangkat kita keluar dari setiap persoalan hidup kita seketika, tidak. Tetapi Dia selalu berjalan bersama dengan kita melewati setiap persoalan, setiap badai, setiap musibah yang harus kita lalui. Dan seringkali di dalam lembahlah kita mengenal hati Tuhan. Lebih dalam dan lebih dalam lagi kita mengenal pribadinya. Daripada kita berada di puncak keberhasilan hidup kita. Karena di lembah kelam itulah kita bisa merasakan deburan hati Allah. Kita bisa merasakan tangan Allah. Kita bisa merasakan lirihnya suara Allah untuk menopang, menghibur, menguatkan kita. Disitulah kita semakin mengenal hati Allah, saudaraku. Indah loh. Indah sekali. Saudaraku, orang yang mengenal hadirat Tuhan akan memiliki damai yang tidak dapat dijelaskan oleh keadaan. Saya nggak bisa utarakan, tetapi Anda kalau melakukan rutin tiap hari duduk dekat kaki Tuhan, baca firman, berdoa, memuji Tuhan, kenali hati Tuhan di setiap permasalahan hidup, di setiap kesenangan hidup, terus hidup kudus, hidup suci. Anda akan mengenal ada hadirat Tuhan yang akan menyelubungi kita di segala keadaan hidup kita, dan itu tidak dapat saya jelaskan. Tapi intinya Anda bisa merasakan itu. Contoh ya, keadaan dunia hari ini tidak baik-baik saja, saudaraku. Keadaan ekonomi dunia juga tidak baik-baik saja hari-hari ini. Tetapi orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, dia tetap tenang. Kenapa? Karena aku berjalan dengan Dia yang hidup, yang memberi aku hikmat. Dia yang berjalan bersama denganku, yang akan membawa aku melewati semua apa yang harus aku lewati. Jadi mau musim kemarau, musim hujan, musim dingin, musim gugur, apapun itu, I walk through with Him. Aku gak takut, aku berjalan dengan Dia. Amin, saudara. Ada kedamaian, ada kekuatan. Dunia mungkin melihat hidupnya penuh tantangan, tapi jiwanya tetap tenang, rest di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi walk with me, berjalan bersama denganku. Apa yang kutakutkan? Lah ini loh saudaraku, kekristenan itu harus sampai di mana jiwamu dan jiwaku rest di dalam Tuhan. Karena pada akhirnya berkat terbesar dalam hidup orang percaya bukanlah ketika semua problem hidup kita selesai, bukan. Melainkan ketika kita dapat berkata seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Allahku. Berani gak orang percaya ngomong begini? Tunjukkan dong. Di masa-masa sulit hari ini, tunjukkan dong kelas kita. Amin, saudaraku. Makanya hidupkan Kristus dalam hidupmu dan hidupku. Kita akan berkemenangan tiap saat. Amin, saudaraku. Selama Tuhan menyertai kau dan saya, kau dan saya tidak kehilangan apapun. Katakan amin, saudaraku. Tetapi kalau hadirat Allah tidak lagi menjadi kerinduan kita, maka sesungguhnya kita telah kehilangan segala-galanya dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, penyertaan Tuhan itu harta yang tak ternilai. Maka hari ini jangan hanya meminta Tuhan ubah keadaan hidupmu. Mintalah agar Tuhan tidak pernah membiarkan hatimu kehilangan kerinduan akan hadirat Allah. Katakan amin, saudaraku. Ya, sebab orang yang memiliki hadirat Allah telah memiliki kekayaan yang tidak dapat diberikan dunia dan tidak dapat dirampas oleh dunia. Maka kalau kau punya hadirat Allah dalam hidupmu, kau memiliki hadirat Allah, kau punya Roh Kristus dalam dirimu. Ya, Roh Kudus sudah dimateraikan dalam hidupmu. Kau hidup kudus, kau hidup benar. Kita orang yang memiliki kekayaan yang tidak dapat
diberikan oleh dunia. Maka ketika Kristus menjadi teman seperjalanan kita, setiap lembah akan menjadi tempat perjumpaan dengan Allah. Katakan amin, saudaraku. Dan setiap air mata akan dipakai Allah untuk membentuk kita semakin serupa dengan pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Semoga renungan ini jadi berkat untuk kita semua ya. Terus iring Kristus sampai akhir. Senangkan hati Bapa. Dan Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.